Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar kan hari ini? Oh iya, sebelum belajar anak-anak harus sudah mandi dulu, harus sudah sarapan dulu, dan menyiapkan buku pelajaran yang akan dipelajari hari ini. Nah, jumpa lagi dengan Putari. Kita nanti masih mau belajar di tema 2, subtema 2, PP4. Nah, anak-anak harus belajar dengan riang gembira ya. Untuk tugas kemarin sudah dikirimkan semua kan? Nah, pesan ibu, setiap hari kalian harus selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru kalian. Dikerjakan dan dikirim lewat grup WA masing-masing. Nah, anak-anakku semua selalu jalankan kebiasaan positif di setiap harinya. Sholat tepat waktu, mengaji, sholat duha, mengerjakan tugas, dan membantu orang tua. Nah, kali ini kita akan belajar tentang cerpen. Apa itu cerpen? Ayo, cerpen adalah cerita pendek. Nanti kalian akan belajar bersama Putari membahas tentang cerpen. Yang kedua, kalian nanti akan belajar dengan ibu membahas tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk kegiatan hari ini kalian harus benar-benar menyimak dan memahami apa yang ibu ajarkan. Nah, selamat menyimak ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, adik-adik, itu ada gambar dua anak yang sedang membaca cerpen. Seru sekali ya cerpen yang sedang kubaca. Apakah cerpen itu? Ada yang tahu? Cerpen adalah cerita pendek. Tentunya anak-anak semua sudah pernah membaca cerpen kan? Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen merupakan teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang tidak nyata. Biasanya cerpen berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita. Panjang ceritanya kurang dari 100.000 kata. Nah, anak-anakku semua paham kan? Cerpen itu singkatan dari cerita pendek dan merupakan cerita yang tidak nyata. Lalu bagaimana cara menggali informasi dalam cerpen? Yang pertama, bacalah cerpen dengan seksama. Kalian harus membaca cerpen dengan cermat. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kalian kemarin telah belajar tentang macam-macam kata tanya. Ada siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan sebagainya. Yang ketiga, cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Yang keempat, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut dalam satu paragraf singkat. Nah, cukup mudah kan? Kalian paham kan? Sekarang mari kita bahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya adalah
proses pembuatan gula. Tebu diolah oleh produsen menjadi gula. Proses pengolahannya di pabrik gula. Setelah jadi, kemudian gula didistribusikan ke konsumen. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai konsumen dengan cepat dan tepat. Sampai di sini anak-anak paham ya? Kemudian, kegiatan distribusi dapat disalurkan melalui darat, melalui laut, dan melalui udara. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan itu dapat berupa uang atau waktu. Untuk contohnya adalah gula yang dijual di pasar itu dikonsumsi oleh masyarakat, digunakan untuk membuat teh, membuat kopi, dan berbagai minuman lainnya. Contoh kegiatan ekonomi. Di sini Ibu mencontohkan proses pembuatan gula. Nah, dilihat adik-adik ya. Di situ ada serangkaian proses kegiatan ekonomi. Mulai dari proses produksi, tebu dipanen, kemudian dikirim ke pabrik untuk diproses. Di pabrik, tebu akan diproses agar menjadi gula pasir. Kemudian, proses distribusi. Gula pasir yang sudah dikemas di pabrik kemudian didistribusikan dari produsen ke konsumen menggunakan truk. Nah, di sini gula itu didistribusikan dari pabrik menggunakan truk. Yang ketiga adalah konsumsi. Gula pasir yang ada di pasar dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi. Selain di pasar, gula juga ada di swalayan ataupun di rumah-rumah. Nah, sampai di sini kalian semua paham ya? Nah, anak-anakku semua cukup paham kan dengan materi yang Ibu sampaikan? Jika anak-anak masih bingung, silahkan anak-anak memperdalam materi dengan cara membaca di buku tema 2 ataupun buku-buku pendamping serta sumber-sumber bacaan yang relevan. Boleh dari Google, boleh dari sumber yang lainnya. Nah, anak-anakku, jangan lupa tetap mengerjakan tugas belajar yang Ibu berikan baik melalui video ataupun grup WA kelas kalian. Pesan Ibu, tetap disiplin diri, jaga prokes dimanapun berada, berdoa karena masih banyak virus mengintai di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.